3, 2, 1. Sahabatku, sahabat pengacara Kalimantan, kita akan membacakan kesimpulan yang mana penggugat menggugat 10 miliar terhadap klan pengacara Kalimantan. Kenapa sampai menggugat? Lalu kenapa hal ini tidak bisa selesai secara kekeluargaan? Mestinya kemarin sebenarnya pihak klan kami sudah siap untuk berdamai, namun pihak penggugat tetap bersikeras untuk tetap dilanjutkan. Karena jelas klan kami menginginkan persahabatan atau saudara dunia dan akhirat, tetapi hal ini tidak mau oleh penggugat. Ya mestinya harus dipahami bahwa kita jangan sampai melakukan perbuatan menambah permasalahan lagi ya. Ikuti bagaimana kesimpulan yang akan kami bacakan seperti berikut ini ya. Salam dari kami luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, YX Majelis Hakim Perkara nomor 02 garis miring Perdata titik gugatan garis miring 2022 garis miring PN Amuntai di Amuntai. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Andri Arianto SHMH, 2. Haji Bahrudin SHMH, advokat dan pengacara konsulan hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor pada pengacara Kalimantan maupun di PS surat kuasa terlampir bertindak untuk dan atas kepentingan hukum. Bernama Al-Amin, pekerjaan wira swasta, yang beralamat di Jalan Alabiu, Baberik, Ruko tempat 4 Pintu, RT 02, RW 001, Desa Pangkalan Sari, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan Haji Abdul Salam Ahmad Mugni, pekerjaan wira swasta, yang beralamat di Jalan Kuaru, RT 001, RW 00, Kelurahan Kuaru, Kecamatan Kuaru, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Untuk dan atas nama tergugat dalam perkara perdata nomor 2 garis miring Perdata titik gugatan garis miring 2022 garis miring PN Amuntai di Pengadilan Negeri Amuntai, perkenankanlah dengan ini mengajukan kesimpulan sebagai berikut. Dalam jawaban tergugat dianggap dibacakan. Dalam rekopensi dianggap dibacakan. Dalam duplik tergugat dianggap dibacakan. Dalam rekopensi dianggap dibacakan. Surat beserta tanggapan bukti dari tergugat dianggap dibacakan. Alat bukti tergugat dan tanggapan tergugat dianggap dibacakan. Keterangan saksi dari penggugat dianggap dibacakan. Dan kesimpulan analisis yuridis terhadap gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang disangkakan oleh penggugat kepada tergugat. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut: adanya perbuatan melawan hukum dari keseluruhan alat bukti, surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa unsur ini tidak terbukti atau tidak terpenuhi sehingga tergugat terbukti tidak bersalah. Adanya kesalahan ada dua bisa karena kesengajaan atau kealpaan dari keseluruhan alat bukti, surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa unsur ini tidak terbukti atau tidak terpenuhi sehingga tergugat terbukti tidak bersalah. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dari keseluruhan alat bukti, surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa unsur ini tidak terbukti atau tidak terpenuhi sehingga tergugat terbukti tidak bersalah. Adanya kerugian dari keseluruhan alat bukti, surat atau keterangan saksi-saksi, bahwa unsur ini tidak terbukti atau tidak terpenuhi sehingga
tergugat terbukti tidak bersalah. Berdasarkan dalil-dalil keterangan saksi-saksi, alat bukti surat menyatakan semua unsur ini tidak terbukti karena hanya berdasarkan pada argumen penggugat semata, sebagaimana yang dikemukakan di dalam gugatan replik pembuktian yang tidak ada pembuktian penggugat mengalami kerugian baik material maupun imaterial. Selain itu, perkawinan baru sah menurut negara apabila penjelasan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bunyi pasal 2 ayat 1 ini dilaksanakan secara utuh sebagaimana surat peraturan hukum. Untuk itu, pencatatan bagi warga negara muslim yang kawin menurut agama Islam dilakukan di kantor urusan agama kecamatan. Oleh karena itu, dari penjelasan undang-undang tentang perkawinan, di samping tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan berlaku, perkataan harus dicatatkan. Berarti perkawinan itu dicatatkan berdasarkan hukum. Dengan demikian, ketentuan ini diperjelas bab 11 Peraturan Perundang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai sipil atau pencatatan nikah atau pencatatan sipil, sehingga penggugat tidak berhak atau tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat kepada tergugat karena pernikahannya secara siri atau di bawah tangan, tidak dicatatkan ke kantor urusan agama dan catatan sipil atau ilegal. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas yang terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh penggugat baik dalam gugatan, replik maupun selama proses persidangan berlangsung jika ada dalil yang berkekuatan hukum apa yang penggugat telah dalilkan baik dalam gugatan, pengantar alat bukti dan keterangan saksi-saksi penggugat terkait pernikahan penggugat dengan Pariyatni, maka perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama adalah perkawinan yang tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. 2. Bahwa gugatan dari penggugat kompensi tergugat kompensi kurang pihak yang harus dan wajib dimasukkan istri siri sebagaimana tuduhan penggugat adanya jinah dalam perkara ini, gugatannya kurang pihak. Artinya gugatan mengandung error impersonal di mana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. 3. Bahwa penggugat tidak memiliki kekuatan hukum yang untuk menggugat kepada tergugat karena pernikahan secara siri atau di bawah tangan, tidak dicatatkan ke kantor urusan agama dan catatan sipil. 4. Bahwa yang menjadi objek persoalan dalam perkara aqua adalah sikap penggugat dalam kompensi kepada tergugat yang tidak berdasar. Bahwa tergugat dalam kompensi, penggugat dalam berkompensi menyangkal telah berbuat apa yang disangkakan oleh penggugat kompensi. Sebagai seorang pedagang juga merasa tidak nyaman dengan isu ini dan ada unsur hina sebagaimana dimaksud pasal 3010 dan sampai 321 KUH pidana tentang penghinaan. Sangat merugikan penggugat bahwa sangkaan penggugat sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ngada karena untuk membuktikan apa yang didalilkan penggugat seharusnya harus ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa penggugat dan istri tergugat telah melakukan perbuatan zina yang telah didalilkan oleh penggugat dalam rekompensi, bahwa perbuatan penggugat telah menghina, menuduh, telah berbuat sesuatu yang tidak benar, adanya melakukan perbuatan melawan hukum. Barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seorang yang bahwa melakukan suatu perbuatan pidana, diancam dengan
karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sebagaimana pasal 318 KUH pidana ayat 1 tentang pihak penghinaan. Dengan adanya dugaan tercemar nama baik, penghinaan terhadap penggugat tergugat kompensi maupun persangkaan palsu ini, maka wajar bila tergugat kompensi menggugat dengan menggugat kembali senilai 10 miliar rupiah, yang kebetulan menggugat kompensi adalah seorang pengusaha karena ada persangkaan palsu ini yang mengakibatkan terganggu pikiran, pekerjaan dan hubungan dengan istri, seperti sikap istri yang belakangan ini sering marah serta pengeluaran biaya yang tak terduga, bertambah sewa lawyer dan pengurusan berkas lainnya. Bahwa penggugat kompensi akan membayar uang paksa sebesar 10 juta rupiah setiap hari apabila penggugat tergugat kompensi telah memenuhi isi putusan perkara ini. Bahwa dengan demikian, selama persidangan diketahui apa yang penggugat dalilkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kiranya majelis hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat dalam kompensi untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat kompensi memberikan ganti rugi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan penggugat terhadap tergugat yang terurai dalam kompensi sebesar 10 miliar. 3. Menghukum penggugat dalam kompensi membayar uang paksa uang sum sebesar 10 juta setiap harinya apabila penggugat tergugat kompensi telah memenuhi bunyi putusan perkara akuo ini. 4. Menghukum penggugat dalam kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam rekompensi, menerima dan mengabulkan gugatan dari penggugat kompensi tergugat dalam kompensi. 2. Menyatakan penggugat dalam kompensi tergugat dalam kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat kompensi dalam kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat dalam kompensi tergugat dalam kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya. Et quo et bono. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan atas perkenannya. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat Andri Arianto SHMH dan Haji Bahrudin SHMH. Demikian kesimpulan yang kami bacakan. Semoga majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.